Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat karunia dan rahmatnya kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di ruangan ini guna mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu desiminasi kegiatan budaya positif sekolah. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru karena sudah menyiapkan waktu dan kesempatan untuk saya agar bisa memberikan apa yang sudah saya pelajari di dalam guru penggerak walaupun baru 2 bulan ini kepada teman-teman. Minta maaf kepada guru-guru senior, bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi saya di sini hanya menularkan apa yang saya dapatkan di kegiatan guru penggerak. Baik teman-teman, di sini seperti yang kita baca di depan, kegiatan kita hari ini adalah desiminasi budaya positif sekolah. Desiminasi positif budaya positif di sini maksudnya desiminasi sendiri, kata desiminasi sendiri, yaitu kata penularan. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan, kita membuatkan penyegaran dengan ilmu yang kita dapat, kita tularkan ke teman-teman. Karena sekarang kebetulan saya mengikuti kegiatan guru penggerak, menemukan kata yang sudah lama terpendam, digunakan lagi dengan istilah desiminasi. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, sebelum kita mulai dengan materi budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik. Sebagai pembuka kita dalam mempelajari budaya positif. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut kita, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Oke. Kita tampung jawabannya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut kita setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik, dari ketiga pertanyaan pemantik ini kita menyatakan setuju. Benar teman-teman? Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan materi. Dari pertanyaan itu tadi, kita lanjut dengan materi dan kita nanti menilai diri kita sendiri. Apakah kami menjawab setuju ini sesuai tidak dengan budaya positif sekolah? Seperti itu. Baik, di sini materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal sama saja dengan nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai baik maksudnya. Perubahan paradigma teori kontrol, industri kontrol. Yang pertama di sini kita masih berpikir kalau kita yang dulu itu masih berpikir ilustrasi kan berarti kita membayangkan kita sebagai guru itu begini, harus begini. Mungkin teman-teman tidak, saya sendiri. Saya itu berilusi bahwa guru mengontrol murid. Dan kita kan, saya yang berhak, saya yang mengontrol murid. Itu dulu kita. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, elektrik, dan bermanfaat. Semua yang kita lakukan itu bermanfaat untuk murid. Walaupun mungkin menurut murid tidak menerima itu, tidak menurut ini bermanfaat untuk kalian. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak
tidak saja kepada anak, kita biasanya begini. Kau salah, seharusnya tuh begini. Tapi sebaiknya itu kita pelan-pelan hilangkan. Bukan hanya teman-teman, saya juga sama. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kita setuju teman-teman? Yang keempat, tidak setuju. Itu sekarang sudah ada pemikiran baru kita. Betul kan teman-teman? Kalau dulu itu kita beranggapan di dalam kelas itu kan kita yang berkuasa. Anak ribut, kita marah, kita pukul. Itu yang maksudnya dengan yang keempat itu, orang dewasa. Maksud kita kan sudah dewasa yang menghadapi anak-anak itu. Nah, teman-teman, tidak bermaksud menggurui. Saya juga belajar dan harus belajar banyak dari teman-teman guru juga. Dari keempat ilusi ini, ternyata kita masih jauh di bawah budaya positif sekolah. Ini adalah pemahaman kita yang masih lama. Pemahaman yang seharusnya tidak boleh seperti ini. Ini yang menurut seperti yang kemarin kegiatan kita kemarin itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang siswa itu menuntun bukan dituntut. Kita menuntun siswa bukan menuntut siswa. Saya juga mungkin teman-teman guru tahu bagaimana sifat saya, karakter saya. Tapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya membuka diri saya bahwa memang saya selama ini salah. Tapi pelan-pelan kita harus berusaha untuk bisa menjauhi kata-kata ilusi yang ada ini. Dari pemikiran ini kan ilusi pemikiran kita. Insya Allah bisa teman-teman? Oke, insya Allah. Sama-sama maju. Oke, di sini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bukan hanya di kelas, tapi di sekolah kita. Seperti yang saya katakan tadi, selama ini kalau di kelas kita yang memiliki fungsi kontrol itu hanya kita saja, kita guru. Betul ya teman-teman? Nah, saya guru, saya yang mendidik kamu, jadi kamu harus ikut saya. Tapi sebaiknya seperti ini. Stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita terangkan selama ini. Di teori kontrol atau teori yang baru ini yang kita pelajari, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kita membatasi anak. Anak berpikiran begini, kita bilang lagi, sudah itu belum. Ini bukan begini. Tapi sebaiknya kita menerima dulu apa yang anak katakan, kita terima dulu. Kita tampung. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita biasa, ibu contoh, saya contoh, satu orang anak yang nakal, kita biasanya bilang, langsung tuntut ya. Kita tidak mencari tahu dia yang pukul siswa sebelah itu alasannya apa, kita tidak. Kita langsung memukul dia, balik lagi. Kau kenapa nakal? Tapi kita tidak menanyakan bagaimana sampai terjadi beliau anak tersebut memukul temannya. Sebaiknya yang kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa yang melakukan memukul siswa teman lain itu belum tentu dia salah. Mungkin saja teman itu mengganggu dia atau apa. Jadi tujuannya dia memukul teman itu ada, pasti ada. Jadi kita sebagai guru, sebagai fungsi kontrol kita harus menanyakan dulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti kita biasanya ada kepala sekolah yang mengontrol kita. Betul ya teman-teman? Nah, ada teman lain yang mungkin pangkatnya lebih tinggi yang bisa melihat kita. Tapi sebaiknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul teman-teman? Saya dulu seperti itu. Mungkin teman-teman lain tidak. Saya dulu seperti itu. Hanya saya sendiri yang mengontrol diri saya sendiri. Jadi itu merupakan prinsip kita. Makanya kita bisa, untuk teman-teman, adik-adik saya yang muda, lebih adik dari saya, harus tetap semangat dengan kontrol diri sendiri. Jangan berpikir dulu, ini susah. Tapi kita mengontrol diri kita, ini bisa saya lakukan.
Saya harus bisa. Oke. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi tadi sudah diberikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena bukan hanya siswa, bukan hanya guru, di masyarakat pun seperti itu. Kita bisa omong di depan saja, tapi kok untuk mengontrol di belakang itu belum tentu kita bisa. Kecuali orang yang di rumah kita sendiri yang bisa kita kontrol, anak kita. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita biasanya kan ada masalah, kita paksa bujuk-bujuk anak, terus langsung paksa. Mesti anak menasi, harusnya itu begini. Tapi seharusnya kita harus kolaborasi dengan siapa saja, dengan anak pun kita kolaborasi, dengan guru gaib, ataupun dengan orang tua. Kita datangkan, kita selesaikan masalah tersebut. Oke, yang terakhir model berpikir menang kalah. Kita biasa bilang di sini, oh sudah sih taktisi mono sih kayak kita. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus berpikir kita yang menang. Biasanya sudah kita berusaha dulu. Nanti urusan belakangan kita kalah, jangan biarlah. Tapi di sini teori kontrol mengatakan kita harus berpikir kita menang, tidak ada kalah lagi. Jadi tanamkan ke diri kita bahwa kita menang, kita bisa. Begitu teman-teman. Oke, dari tadi kita intinya kita belajar materi kita pertama yaitu disiplin sekolah. Di sini disiplin sekolah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu apa namanya? Tolong bahasakan. Disiplin. Iya, disiplin. Yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid atau Socrates dan Plato, itu ahlinya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Maksudnya di sini dengan disiplin. Kalau kita sudah disiplin berarti semuanya akan berjalan baik. Disiplin itu macam-macam nih teman-teman. Terus, namun dalam budaya kita selama ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Maksudnya itu kata kasarnya itu pemaksaan, aturan. Kita baru disiplin kalau harus ada aturannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita seperti itu. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu kita biasanya kalau ada aturan harus disiplin, contohnya disiplin waktu saja, kita biasanya berat sekali. Karena kami itu pagi harus begini, pagi harus begitu, siang itu pulang harus tepat waktu karena nanti kami harus siapkan ini, siapkan itu. Seperti itu. Itu makna disiplin. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu akhirnya di situ, Pak Mene dan teman-teman. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari diri-dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang pernah saya singgung, dan ini merupakan bukan hanya teman kita yang mulai dengan kurikulum merdeka, tapi kita semua juga yang di kurikulum 13 harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 di dalamnya. Ini merupakan penanaman karakter universal, nilai kebajikan, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Saya rasa teman-teman tidak perlu dijelaskan. Kita juga kemarin di pendampingan 2 sudah sedikit saya paparkan apa itu contoh beriman dan bertakwa segala macam sampai dengan 6 ini. Dan teman-teman saya tahu punya ilmu lebih dari saya tentang ini, hanya tidak bisa diungkapkan, bisa dipraktekkan langsung di kelas. Oke, di sini ada disiplin positif, ada bagannya di situ. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Lepas prinsip nanti biar mereka saja, jangan. Kita usahakan mengontrol diri kita sendiri. Kita yang tahu kita itu bagaimana. Oke. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini yang pertama dulu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Makna disiplin seperti yang kita ketahui tadi, dengan disiplin yang kita kontrol sendiri akan menghasilkan dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Maksudnya di sini nilai-nilai yang kita mau, bukan orang lain mau. Kalau selama ini saya juga termasuk diri saya sendiri, kita kerjanya seperti orang bilang begini, kita harus begini. Kembali lagi di fungsi kontrol pertama, yaitu kita harus kontrol diri kita sendiri-sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Dan teman-teman bisa baca di situ ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita selama ini biasanya hanya sebagai penghukum saya sendiri, pembuat rasa bersalah. Mungkin kita semua kadang kita begini, kamu terkesian ibu kah? Ibu ini sudah capek sekali mengajar kamu. Itu sebenarnya kita sudah salah jauh dari filosofi pendidikan. Di situ ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar yang harus kita tanamkan bahwa siswa itu bukan hanya kita yang dewasa, tapi anak-anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di situ ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan dan kebebasan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita kembali ke tadi pertanyaan pemantik yang tadi yang kita bilang kita setuju semua. Oke, lanjut Mama Agil. Manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Maksudnya di sini perilaku kita, motivasi untuk diri kita sendiri. Untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ kalau teori ini ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang termasuk motivasi eksternal itu teman-teman dari dalam atau dari luar? Dari luar. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita biasanya berprinsip, kita tahu sih, kita buat saja begini supaya kita tidak kena marah. Kita harus lakukan apa-apa dan ibu-ibu marah lagi kita nanti. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya, kalau anak-anak, Bu Tati bilang tuh, kalau datang lebih awal tuh dia dapat hadiah nanti. Itu kita perlu hindari. Tidak boleh itu. Dan terus motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dari dalam diri kita itu, kita tanamkan apa yang kita lakukan itu merupakan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita lakukan untuk orang lain, itu sama saja bohong, tidak akan pernah berhasil. Berikutnya, di sini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Jadi kita sudah sama-sama dewasa dan bisa memahami arti dari kata-kata itu. Di sini, dihukum oleh penghargaan. Pertanyaan pertama atau kedua tadi? Pemantik kedua ya, tentang penghargaan. Diberikan penghargaan dulu. Apakah merupakan hal baik? Penghargaan menurunkan kualitas. Karena setelah kita tidak memberikan penghargaan kepada anak pasti merasa, ngurus nih, tidak usah lagi, satu belajar. Ibu tidak pernah berikan penghargaan lagi. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Sama seperti tadi. Kalau kita berikan penghargaan terus kepada anak yang berkreativitas, kalau semuanya oke, tapi kalau yang 1, 2 saja, ini lihat, kamu tuh harus ikut latih. Dia itu kreatif. Tapi setelah nanti muncul Pak Mene yang kreatif, saya memberikan penghargaan kepada Pak Mene, Pak Wati ini tidak akan bergerak lagi, jangan kreatif lagi. Itu mematikan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi berarti motivasi dari diri sendiri ya. Setelah tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan bergerak lagi, sudah malas. Sudah. Kalau ibu sekarang perhatikan yang mereka itu saja, saya tidak lagi. Jadi matilah motivasinya. Jadi teman-teman, jawaban kita tadi adalah salah. Dengan penghargaan tidak akan memberikan motivasi untuk siswa kita. Lanjut Bu Tina. Oke. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini yang saya dapat di guru penggerak dari sini, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Maksudnya di sini, kalau kita memberikan pengakuan atau berikan motivasi kepada siswa secara khusus kepada kayak saya, contohnya berikan kepada Nisa, itu jangan di depan teman-temannya, karena nanti mematikan karakter teman lain. Boleh kita berikan tepuk tangan, itu beri motivasi untuk mereka. Tapi kalau biasanya kita kan berjelas, kamu tuh harus ikut Nisa ini, dia ini pintar, kreatif, segala macam di dia. Nanti teman-teman, biar sudah, lepas saja Nisa yang pintar itu dia buat. Yang lain tidak akan bergerak dengan sendirinya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Seperti tadi, sama saja dengan secara bersama dan secara khusus. Dengan pribadi itu kita dekati anaknya, jangan secara umum karena nanti juga mematikan kreativitas anak. Yang ketiga, berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Kalau seandainya di dalam kelas kita mau memberikan pujian atau ini kepada mereka, satu-satu anak itu diberikan pujian walaupun dia melakukan kesalahan.
oh hari ini memang dia belum, tapi besok pasti bisa. Itu memberikan motivasi untuk anak tersebut. Oke. Terus beri pengakuan secara konsisten. Jangan hanya hari ini atau besok, 1 minggu kemudian tidak lagi. Jadi anak itu yang dulu kita bilang anak kertas kosong, tapi menurut filosofi pendidikan, anak itu kertas yang sudah diisi. Hanya tugas kita sebagai pendidik adalah menerangkan. Seperti yang di kelas 1 kan ada huruf apa Mas Henry? Yang perlu ditebarkan lagi itu huruf yang buram. Nah, titik-titik itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Siswa itu adalah sudah ada tulisan, kertasnya sudah ada tulisan. Hanya kita tinggal menerangkan saja tulisan itu. Kita hanya memberikan jalan, makanya dikatakan menuntun bukan menuntut. Terus yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kita fokus pada proses ya demi kebaikan anak-anak didik kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pertama, pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai, ini contohnya, ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti yang kita galakkan di kelas kita sekarang itu, budayakan 4 kata, yang di kelas saya di sini ada 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Karena anak-anak kita sekarang jauh dari kata-kata itu. Kadang mau minta tolong tidak. Ini, mau kata saya dulu. Seharusnya kata tolong karena kita meminta tolong kepada teman-teman. Yang kedua, maaf. Kadang kita ego, walaupun karena kita seorang guru, tidak pernah meminta maaf kepada siswa. Kita menganggap diri kita benar. Teman-teman, itu kita keliru. Kalaupun kita salah, kita harus berani meminta maaf kepada siswa. Tidak akan menurunkan harga diri kita sebagai seorang guru. Yang ketiga tadi, meminta maaf sudah. Terus tolong sudah. Permisi. Kadang kita tidak sesama teman dengan siswa itu kita kadang minggir di situ, gue jalan, minggir, hanya begitu. Tapi kita sekarang budayakan dengan kata permisi, ibu mau lewat sedikit. Oke. Tindakan guru dan hukuman konsekuensinya di sini. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 setelah kita lihat budaya positif dan nilai kebajikan yang saya paparkan tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi. Merupakan hukuman atau konsekuensi. Kita menyuruh, karena kau terlambat tadi, kau catat di buku ini selama 1 kalimat. Konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bersihkan tumpahan air di meja tulis atau kertas tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Oke teman-teman, nanti ada jawabannya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Saya bisa minta tolong teman-teman satu orang untuk baca? Yang jelas terbaca. Baik, terima kasih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi waktu lama. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Konsekuensinya, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kina sudah membantu saya untuk membacakan. Kita buka ke slide berikutnya dari teman-teman. Itulah pengertian hukum dan konsekuensi dan contohnya. Oke. Langsung ke 18. Di situ tadi kita jawab antara tindakan, hukuman, dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman karena membuat anak merasa tersakiti. Tadi dibacakan loh, itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, itu hukuman karena merasa membuat anak merasa tersakiti juga, teman-teman. Ya. Terus menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia melakukan kesalahan yang benar-benar di depan mata, yang harus dikembalikan. Oke. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu juga konsekuensi. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Di sini kalau lari mengelilingi lapangan basket itu bisa 2, hukuman dan konsekuensi. Merupakan hukuman jika bukan saat pelajaran olahraga. Anak datang terlambat, kita bilang, kamu lari keliling lapangan 2 kali. Itu tidak akan memberikan manfaat untuk anak, karena nanti anak masuk kelas pasti merasa capek, tidak akan konsentrasi lagi menerima pelajaran. Sedangkan kalau saat jam pelajaran olahraga, anaknya itu kalau saat olahraga berarti sambil seperti apa mandi, namanya apa, pemanasan. Sebelum teman-temannya mulai pemanasan, dia dulu mulai pemanasannya, yaitu dengan lari mengelilingi lapangan. Begitu teman-teman. Sudah bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Materi berikutnya adalah restitusi. Teman-teman, kegiatan restitusi di sini kalau di guru penggerak itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah anak ataupun masalah guru dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Kemarin di Juni awal saya beserta Ibu Kina kemarin
sudah menyelesaikan 2 kasus anak. Masih di liburan kemarin, saya minta untuk masuk ke ruangan untuk menyelesaikan masalah yang karena memang dari kelas sebelumnya itu memang kejadiannya yang sama, yaitu Ibu Wati, Kiran dan Andika kemarin. Kiran itu karena sering dibully, sedangkan Andika itu sering terlambat karena alasan tertentu. Kemarin yang dikasih slide awal tadi restitusi sendiri Bu Kina. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau yang mereka akan menjadi seperti siapa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan teman-teman. Betul. Yang pertama ada istilah menstabilkan identitas. Jadi di dalam menyelesaikan sebuah masalah di kelas kita lakukan dengan 3 segitiga restitusi. Yang pertama melakukannya adalah kegiatan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas dari gagal ke identitas sukses. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yaitu yang pertama berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contohnya, Dika kemarin saya bilang ke beliau anaknya itu bukan hanya Dika yang sering terlambat, ibu juga pernah terlambat, tapi pakai tapi lagi harus dikurangi, jangan menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, menggeser pemikiran guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif. Kita biasanya hanya mendengar siswa saja untuk berbicara, memberikan alasan, kita hanya diam tanpa memberikan motivasi lagi kepada siswa tersebut. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid dan guru. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, masalah akan terselesaikan tapi tidak menggunakan kekerasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kegiatan dalam segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Seperti kemarin saya sudah sampaikan dengan siswa itu, menurut kamu sebaiknya apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat? Seperti itu. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi siswa nanti bisa bilang, oh iya ibu saya ini sering terlambat, minta maaf ibu saya terlambat karena ini. Kita lanjut. Ciri-ciri, 9 ciri restitusi. Saya minta tolong Ibu Wati untuk membacakan 9 ciri restitusi. Terima kasih kesempatan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama atau 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun
untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali ke semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, di sini 9 ciri-ciri restitusi seperti yang kita baca di depan ini, dan dari penjelasan awal itu sudah merangkum semua ini. Kita lanjut berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas yang baru saya buat. Contohnya itu masih ada juga di depan ini yang belum saya angkat. Jadi kita sebagai guru bukan hanya guru kelas, karena keyakinan kelas ini tidak dibuat hanya guru kelas saja, tapi keyakinan dibuat oleh semua guru. Karena di pelajaran-pelajaran lain pun mungkin punya keyakinan lain. Saya contoh seperti agama. Masuk jam pelajaran agama itu siswa membaca surat Al-Fatihah dulu atau menghafal surat-surat pendek. Itu keyakinan kelas. Jadi tiap kelas itu dibuat keyakinan, bukan hanya guru kelasnya, tapi semua guru. Mengapa tidak peraturan? Kita dulu kan peraturan atau tata tertib ya teman-teman. Sekarang harus keyakinan, atau kalau konsepnya itu kita buat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan dengan siswa, kalau temukan kesepakatannya, maka dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan, teman-teman? Karena kalau peraturan, siswa dituntut untuk melakukan sesuatu yang dibuat oleh kita. Karena memang kita jujur pada diri kita sendiri bahwa selama ini tata tertib kelas atau peraturan kelas itu dibuat oleh kita guru. Siswa itu hanya mengikuti. Di kelas tidak boleh mencontek, di kelas tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi di keyakinan itu tidak ada kata tidak. Jadi anak langsung mengalir saja. Datang tepat waktu ibu, disiplin. Seperti yang contoh yang sudah saya lakukan di kelas 6 kemarin, dan teman-teman juga ada lihat itu. Jadi, tidak ada kata tidak. Tapi menyapu halaman, membersihkan kelas. Kalau kita dulu kan tugas piket harus datang pagi, ternyata harus. Berarti itu kan paksaan. Sedangkan kalau keyakinan, karena tadi dari kata keyakinan itu kita dari siswa itu kita buat kesepakatan dengan siswa dulu. Jadi siswa meyakini itu, oh saya tuh harus buat ini karena tadi saya sudah memberi kesepakatan dengan teman-teman dan semua guru kalau saya tuh harus begini. Jadi dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Oke. Baik teman-teman, mengapa harus keyakinan? Di sini ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan peraturan lalu lintas ya? Nah, karena mengapa berubah peraturan? Karena kalau kita tidak menggunakan helm berarti kita kena tilang. Kenapa kena tilang? Itu karena ada hukumannya. Jadi kalau di sekolah itu tidak boleh seperti itu, maksudnya tidak boleh diberikan hukuman, harus membuat keyakinan. Kalau peraturan itu pasti ada hukumannya.
Tapi kalau keyakinan tidak ada hukumannya, tapi sedikit konsekuensi. Oke, kita lanjut. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ada perbedaannya. Peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buatkan peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Jadi kita nanti kalau habis baca kembalikan ke tempatnya. Tapi kalau di keyakinan kelas kita langsung bilang saja tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu yaitu dari diri kita sendiri, kita harus kembalikan ke tempatnya. Itu. Di sini dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kalau kita kembalikan langsung yang seperti ini di peraturannya ini. Betul ya teman-teman? Peraturan kelas itu seperti itu atau tanda tertib kelas itu seperti itu. Tapi kalau keyakinan bahasanya halus sekali. Tapi untuk kita dewasa itu sangat apa? Kena. Oke, seperti itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi intinya di sini adalah kalau peraturan itu merupakan paksaan, tapi kalau keyakinan merupakan kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatan bersama dari guru dan anak-anak. Dan saya ulangi lagi, keyakinan kelas itu bukan hanya guru kelas, tapi untuk semua guru yang masuk di kelas itu. Dibuat masing-masing guru keyakinannya. Oke, kita lanjut. Oke, budaya positif bisa kita lakukan melalui lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dari peraturan kelas yang umum itu kita harus rubah menjadi keyakinan kelas sehingga menimbulkan lingkungan positif dan budaya positif sekolah akhirnya. Oke. Di sini ada contoh kesepakatan kelas. Manakah yang juga merupakan keyakinan? Mengapa? Karena kesepakatan dan keyakinan itu berbeda ya, sedikit berbeda. Menurut teman-teman, A itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Di kesepakatan kelas, saling menyayangi, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat dan belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut teman-teman yang mana yang berkaitan? Ya? Iya, betul sekali Bu Mari. Tolong diperbesar suaranya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Aktif dalam pelajaran. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, aktif dalam pembelajaran. Oke. Baik, terima kasih Bu Marni. Mungkin teman lain? Ini kan kesepakatan kelas. Nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita itu yang mana? Ada di antara dua kesepakatan kelas itu yang menjadi satu keyakinan kelas. Baik, mungkin teman lain ada? Ibu Anita. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang semangat belajar. Oke, benar sekali. Baik, terima kasih Ibu. Jadi aktif dalam pembelajaran dan kami murid yang semangat belajar. Jadi itu merupakan keyakinan dari mereka. Kami murid yang semangat belajar. Bukan kita paksa siswa harus aktif dalam pembelajaran. Bukan hanya seperti itu ya teman-teman. Tapi ini kami murid yang semangat belajar.
Itu yang artinya sama dengan aktif dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Baik, di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Di situ gambar love, gambar hati. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang paling intinya adalah bertahan hidup. Di situ kebebasan gambar kupu-kupu karena memang kupu-kupu itu bebas terbang kemana saja. Sedangkan ketenangan di situ, kesenangan di situ gambarnya apa ini? Halo nih. Penguasaan bintang di atas langit. Kasih sayang gambar hati. Jadi tidak usah memperpanjang kata. Kalau penjelasan tentang ini mungkin teman-teman lebih banyak pengetahuannya tentang saya. Jadi intinya di sini adalah 5 kebutuhan dasar murid manusia, iya. Tapi di sini kita kembali ke kelas adalah murid karena kita tiap hari bergelut dengan murid. Ya. Jadi kita harus tanamkan 5 ini. Jadi selama ini saya sendiri sering hanya saya saja yang berkuasa di kelas. Jadi, kamu harus ini. Tapi sekarang perlahan harus kita rubah. Oke. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu sama tadi seperti tadi. Di sini ada contoh jawaban pembalik tentang 5 kebutuhan dasar. Di situ sudah diisi tentang jawab desain aja sih. Aku senang lihat website baru itu. Kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kebutuhannya adalah kesenangan. Sebenarnya dia senang kalau kasih pusing kepala sekolah. Tindakan Anda adalah tindakan kita. Sebaiknya bagaimana? Harus dihindari teman-teman. Terus, ya biar dia kenal sama aku. Dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dekat dan kerjasama bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Itu timbul rasa cinta dan kasih sayang. Butuh perhatian. Berlebihan. Oke, berikutnya itu ada kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kebebasan. Contoh-contoh ini merupakan contoh nyata di kehidupan kita. Mungkin di sekolah kita sini tidak, tapi kita belajar dari teman-teman lain atau di sekolah-sekolah lain itu secara tidak langsung. Memang kita pernah mengalaminya, tapi tidak bisa diungkapkan. Baik teman-teman, kita masuk di materi yang terakhir. Materi paling inti dari semuanya itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi penghukum. Penghukum itu tidak ditanyakan siswa apa-apa, langsung dimarahi, langsung dipukul, atau langsung diapakan siswa itu. Itu kita penghukum. Itu baik atau tidak teman-teman? Sangat tidak baik. Oke. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, kalau kita sudah capek, sudah tidak bisa marah, atau seperti saya yang marah habis-habis. Tapi kalau teman-teman lain yang mungkin hanya pendam karena sudah capek, kamu tuh tidak kesian ibu kan? Ibu sudah capek mengajar kamu. Jadi anaknya merasa bersalah. Ibu, kita salah Jadi dia membawa dirinya sebagai orang yang bersalah terus. Kalau kita merasa itu cara yang baik untuk supaya mereka tuh rasa itu salah, tidak boleh. Yang ketiga, sebagai teman. Ya, sebagai teman itu boleh, tapi dalam posisi yang bagaimana? Jangan dengan siswa itu bisa sampai dengan pukul atau melalui kata-kata, Pak Ani
memantau. Anak kerja kita lihat saja. Oh sudah benar. Benar. Baik, ini yang keempat pemantau. Jadi kita di sini posisinya pemantau, hanya memantau siswa tanpa berbuat apa-apa. Contoh kecil yang saat diskusi kelompok siswa yang kita lihat begini tanpa memberikan ini seharusnya kerjanya begini. Dan kita lihat saja, dan tunggu saja di sini, pantau dari meja guru, lihat, oh jangan ribut di situ, jangan ribut di sini. Nah, itu. Terus manajer, teman-teman, kita sebagai guru seharusnya memegang 5 posisi kontrol ini di dalam satu posisi manajer. Posisi manajer ini merangkum keseluruhan dengan hal-hal baik. Jadi dia menanyakan dulu, seperti saya contoh, siswa tidak mengenakan pakaian seragam merah putih merah saat hari Senin atau upacara, dia mengenakan baju pramuka. Kalau kita posisi penghukum langsung memarahi, kenapa pakai baju pramuka? Hari ini tidak tahu hari Senin, itu penghukum. Tapi kalau perempuan merasa bersalah, kamu nih, ibu kan sudah pengumuman, kamu tidak merasa bersalah Selina. Itu. Terus teman, ambakku kau nah, bagaimana nih kau? Ibu kan sudah bilang, itu teman. Pemantau, kau tuh begitu sudah suruh pakai baju putih merah, kau masih pakai pramuka. Itu. Sedangkan manajer, siswanya datang, kita, aduh kenapa hari ini kau pakai baju pramuka? Kan seharusnya hari Senin itu pakai merah putih. Sudah ini keyakinan kelas mana yang kau langgar, keyakinan sekolah mana yang kau langgar. Intinya dibuat baik-baik. Semuanya itu masuk di manajer, tapi dilakukan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Dan berikutnya di sini tabel perbedaan. Apa yang dilakukan guru, motivasi yang kita dapat dari 5 posisi kontrol ini. Guru berbuat, motivasi guru berbuat, di penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Di membuat masalah, berceramah dan mengatakan seharusnya jangan begini. Ibu kecewa sama kamu. Itu di membuat masalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dia tidak pakai sudah ngurusi Ibu Tati, dia tuh udah punya mama kemarin tuh cuci bajunya petinya lupa, dia masih basah. Kita yang membela siswa, kita mau dari temannya dia tuh kita membela siswa. Itu salah. Pemantau, menghitung dan mengukur. 1, 2, 3 di kelas. Tuh. Manajer, mengajukan pertanyaan. Seperti yang saya contohkan tadi, manajer, kita menanyakan dengan halus. Tidak yang tadi membentak-bentak, tidak menghitung. 3 sudah di kelas. Seperti yang saya lakukan selama ini. Oke. Yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Itu di merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ibu sudah jelaskan capek-capek, kamu malas sekali. Kerja masih salah-salah juga, mesti ulang terus. Itu hukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Ya sudah, demi ibu tuh kamu harus kasih benar sudah. Jangan salah lagi. Teman. Tapi harusnya salah itu Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Sudah beristirahat, kau belum. Tidak beristirahat, kau pasti sudah paling terakhir untuk kumpul tugas. Itu penghukum. Baik. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya paparkan. Ada 5 materi tadi. Sekarang saya minta refleksi dari teman-teman, tanggapan dari teman-teman tentang materi yang kita
dengar, kita pahami, kita pelajari hari ini. Baik teman-teman, silakan siapa yang mau memberikan masukan, memberikan refleksi istilahnya tentang materi kita hari ini. Mungkin ada yang melakukan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Kita mulai dari siapa dulu? Oh baik. Dari Ibu Mani. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat guru CGP yang hari ini akan memberikan materinya yang sudah memberikan materinya sangat bagus dan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, anak-anak dan sekolah, dan juga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang kami selama ini lakukan supaya bisa merubah untuk yang akan datang. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain dari sudut kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Setelah kami mendengarkan penjelasan dari guru CGP, saya dapatkan mengenai ini budaya positif. Ini sangat baik untuk sekolah. Saya sendiri siswa, dan supaya sekolah kami itu akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain lagi ingin memberikan refleksi untuk kita. Ibu Wati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga kepada Ibu calon guru penggerak yang sudah memaparkan materinya. Kami akan menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi dengan bimbingan calon guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih, dan saya selalu terbuka dan untuk diminta penjelasan atau bimbingan dalam hal-hal kebaikan. Berikutnya mungkin Pak Guru kita satu-satunya, Pak Mene. Ya, terima kasih kepada Ibu CGP. Kami teman lain guru sudah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, bahwa penjelasannya sangat bagus. Masih kita lihat dari awalnya tadi tentang diseminasi budaya positif, itu sudah bagus penjelasannya. Dan dari pengalaman kami kemarin, teman-teman guru ini masih ada kekurangan, sehingga kami baru kami dengar penjelasan dari Ibu. Kami guru-guru teman ini akan merubah kembali kekurangan kami yang telah dijelaskan oleh Ibu CGP siang ini tentang diseminasi budaya. Pasti ada kekurangannya. Dan kedepannya nanti teman-teman guru ini akan sudah mendapatkan dari penjelasan Ibu itu, kami akan mencoba menjelaskan kepada anak untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mene, terima kasih atas refleksi hari ini. Mungkin dari Ibu Wati Kota. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa materi. Materinya sangat bagus. Dengan materi ini, kedepannya kami akan membuat keyakinan kelas. Terima kasih.
Ibu yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Inilah salah satu guru kita yang dalam hal ini mengikuti kegiatan guru penggerak. Dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat membantu kita guru dalam hal mengontrol anak-anak. Di sini ada 5 poin atau 5 posisi kontrol yang bagus untuk kita guru terapkan atau kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selama ini kita tidak bisa mengontrol diri dan kita tidak tahu bagaimana bentuk penghukuman, bagaimana pembuat merasa bersalah, bagaimana guru sebagai teman, bagaimana guru sebagai pemantau, dan bagaimana guru sebagai manajer. Kita selama ini buta dengan hal ini. Kita melakukannya, tapi kita tidak bisa membedakan mana posisi kontrol kita sebagai penghukum, mana posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, mana posisi kita guru sebagai teman, mana posisi kita guru sebagai pemantau, dan bagaimana posisi kita guru sebagai manajer. Saya rasa materi ini cukup bagus buat kita guru ini. Karena apa? Karena selama ini minta maaf, kalau saya sendiri belum bisa membedakan. Kita selama ini biasanya kan ada dulu kita harus menjadi teman bagi siswa. Sehingga apa? Seakan-akan kita tidak ada kontrol antara siswa dan guru. Seakan selama ini kita punya merasa apa yang dilakukan anak itu harus kita menyetujui atau harus kita merangkul apa istilahnya, harus kita menjadi teman bagaimanapun anak. Itu yang menjadi selama ini yang saya masih belum begitu mengerti. Guru menjadi teman bagi anak. Itu seakan-akan anak bisa kita mengajak untuk menjadi teman akan istilahnya akan berlebihan kita terhadap guru. Istilahnya menganggap guru itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita sudah menganggap sebagai teman. Nah, sehingga ini 5 posisi kontrol ini membuat kita guru harus menjadi seorang manajer. Ini kata kuncinya ini. Karena kita selama ini guru hanya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau. Tapi sebagai posisi manajer kurang. Karena kita tahu selama ini yang menjadi manajer di sekolah itu adalah kepala sekolah, bukan guru. Ya, sehingga dengan materi ini saya pribadi merasa sangat bagus. Ini materi ini perlu kita sama-sama dengan calon guru penggerak ini membuat sesuatu untuk kita sama-sama membenahi yang selama ini di sekolah ini berjalan tanpa kontrol yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada guru penggerak, calon guru penggerak yang sudah memberikan materi ini. Saya dan juga teman-teman guru dari apa yang mereka tanggapi tadi merasa sangat bermanfaat materi ini bagi kita dan untuk kemajuan sekolah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas refleksi baiknya terhadap materi kita hari ini. Dan intinya sekarang adalah kita mau berubah bersama-sama. Karena kalau saya sendiri yang berubah, sekolah kita tidak akan berubah. Dari saya butuh dari teman-teman. Dan kita tutup ini kegiatan kita ini. Dan sebelumnya kita upload untuk diri kita sendiri. Semangat untuk kita sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman.
sudah mendengarkan, menyediakan waktu untuk kegiatan saya ini, dan juga kepada teman-teman saya menghimbau untuk bersama-sama melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Walaupun tidak sepenuhnya 100%, tapi untuk berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.